Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu samii'an 'alima. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله عفو قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, serta para pemirsa radio Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya disampaikan kepada para pemirsa bahwa ceramah ini insyaallah akan disiarkan kembali setelah salat maghrib melalui radio Darussalam FM 89,3. Jadi bagi Bapak Ibu pemirsa yang ingin mendengarkan ceramah ini bisa kembali diputar di channel Radio Darussalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit menjelaskan surah An-Nisa ayat 148 149. Ayat ini berbicara tentang bagaimana mendoakan jelek. Ya, bolehkah kita doakan orang sehingga jelek atau dia kena sial atau apa? Pokoknya jelek lah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan seorang secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Wa kana Allahu samian alima.
Allah mendengar lagi Maha mengetahui. In tabdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in. Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Inilah dua ayat yang menjelaskan kebolehan untuk mendoakan orang yang berbuat zalim kepada kita. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tidak menyukai perkataan buruk. Jangankan Allah, kita sendiri kalau kita ada saudara-saudara kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, apalagi menyinggung perasaan, itu pasti tidak kita sukai. Apalagi Allah. Apalagi diucapkan secara terbuka. Kalau dalam konteks sekarang ini diposting di media sosial, dikata-katai orang, dimaki-maki orang. Meskipun dalam ayat ini sebenarnya dibolehkan ketika orang mendoakan, misalnya si A, kamu nanti akan hancur. Tapi bagaimana dalam ayat ini yang boleh itu adalah orang yang dizalimi. Misalnya ada orang, ya taruhlah penyapu di pinggir jalan. Tiba-tiba dia bersihkan pinggir jalan, ada orang yang ya mungkin tidak merasa senang dengan itu, langsung dia tabrak. Akhirnya orang itu merasa terzalimi dengan itu. Saya tidak punya apa-apa, kalau langsung saya disakiti dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata, mudah-mudahan kamu, ya Allah, nanti dia akan jatuh dari motor. Dalam ayat ini boleh. Tapi kalau dalam keadaan tidak ada apa-apa, terus kita hanya mungkin ketersinggungan yang biasa saja, terus kita mengucapkan, mengumpat sampai melanat orang itu, dalam agama kita dilarang. Dilarang. Apalagi di dalam hadis Rasulullah, hati-hati Pak menzalimi orang. Karena orang yang dizalimi itu di dalam hadis Rasulullah, wa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, tidak ada tabir, tidak ada perantara antara Allah dengan orang yang terzalimi itu. Jangan sampai dia mendoakan, mudah-mudahan kamu jatuh dari motor. Mudah-mudahan, misalnya dia seorang pedagang lah, ya kaya, kadang kan merasa dirinya sudah kuat, ya seenaknya menzalimi orang, seenaknya mengeksploitasi orang. Misalnya ada karyawannya sudah berapa bulan tidak pernah dikasih gaji dengan berbagai alasan. Padahal ini adalah sebuah bentuk penzaliman. Terus karyawan, udah bangkrut kamu nanti. Hati-hati. Kata Rasulullah, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadirin yang berbahagia. Tetapi apakah boleh seterusnya kita melakukan? Kalau di dalam ayat ini disebutkan bahwa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu, kalau masih bisa tidak dilakukan dengan cara membalas dengan doa lah misalnya, maka lebih baik kita memaafkan. Justru apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika waktu dia hijrah ke Taif, dilemparin, disakitin, bahkan berdarah-darah kaki Rasulullah. Bahkan menurut riwayat, malaikat datang menawari Rasulullah, hai Muhammad, maukah saya timpahkan orang yang lemparin Anda itu? Ada gunung di situ, saya angkat kemudian saya timpahkan kepada masyarakat penduduk Taif. Ketika Rasulullah melakukan dakwah ke Taif, ternyata apa yang diterima oleh Rasulullah? Penzaliman. Tapi kata Rasulullah, tidak. Saya tidak akan melakukan itu. Justru Rasulullah mendoakan bahwa mereka tidak tahu saya. Kalau dia tahu saya, dia akan tidak seperti itu. Dan akhirnya
dengan berkah doa Rasulullah itu ya. Sampai sekarang kan kalau Bapak Ibu pernah ke umrah atau haji, sempat jalan-jalan ke Taif, adalah 180 derajat bedanya dengan Mekah dengan Taif. Mekah panas, di Taif dingin. Dingin sekali, Pak. Ya, waktu saya ke sana tengah hari malah pakai jaket, Pak. Ya, berkah doa Rasulullah SAW. Padahal seandainya namanya perasaan, emosi, ya biasalah Pak, kalau kita dizalimi itu manusiawi. Biasa secara tiba-tiba muncul gejolak emosi juga, mau melawan tidak kuat. Yang dilawan ini adalah penguasa lah misalnya. Yang dilawan ini punya kekuatan, punya power, punya uang dan sebagainya. Saya ini apa? Ya, mudah-mudahan ini bukan penzaliman yang terjadi saudara-saudara kita di Batam sekarang ini kan lagi menggejolak. Ya, mudah-mudahan ya kita harapkan ya pemerintah juga arif dan bijaksana menyikapi ini. Karena yang korban adalah jangan-jangan mereka memang betul-betul terzalimi. Kalau terzalimi berdoa mereka semua tidak ada hijab, Allah bisa menerima doanya itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah kita sebagai umat Islam, kalau masih memungkinkan tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau konteks negara kita, saya kira kalau misalnya kita bisa kan kita mengajukan, kalau kita tidak mampu melawan, kita melalui dengan hukum. Kita ajukan ke proses hukum. Cuma ya memang kadang-kadang ya ada juga sebagian saudara-saudara kita sudah jelas-jelas terzalimi, tapi kadang-kadang diajukan ya tidak ditanggapi dengan baik. Justru malah, nah inilah yang kita harus hati-hati. Jangan sampai, oleh karena itulah, memang Rasulullah SAW mengatakan jangan seenaknya menzalimi orang. Jangan juga memandang enteng orang-orang yang di bawah itu, orang-orang miskin, orang-orang tenaga kasar dan sebagainya, itu jangan kita anggap enteng. Karena kenapa? Kalau tidak ada mereka itu, siapa yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar? Kalau tidak ada mereka yang membantu kita, siapa yang mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pinggir jalan? Maka kita juga harus hargailah. Dan kita harus hormati, karena dia adalah sesama. Jangan sena, kamu pengumpul sampah aja, jangan. Karena di sisi manusia, Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah, siapa yang paling dekat kepada Allah, siapa yang paling patuh terhadap perintah Allah, itulah yang paling mulia insya Allah. Allah tidak melihat dari segi keturunan kita. La yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzur ila qulubikum. Wa taqwallah. Allah tidak melihat penampilan kita, tidak melihat kekuatan kita, tapi yang dilihat adalah qulub, hati kita, takwa kita, akhlak kita, itulah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hati-hati kita ketika kita merasa diri kita sudah lebih kuat daripada orang, jangan sampai kita zalimi orang, dan orang yang kita zalimi itu muncul suatu ungkapan secara tiba-tiba dan bisa saja didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tetapi bagi kita yang merasa zalimi, berupaya semaksimal mungkin jangan sampai keluar kata-kata yang melaknat, yang mencaci maki. Karena kenapa? Karena bisa dampaknya apa? Kalau kita juga balas dan kemudian juga mereka balas, apa yang terjadi? Peperangan. Nah, dalam Islam itu diminimalisir, diperkecil supaya tidak terjadi hal itu. Itulah sebabnya ayat selanjutnya, memaafkan jauh lebih bagus daripada membalas dengan doa-doa yang jelek kepada orang yang menzalimi kita. Dalam ungkapan ulama kita disebutkan darul mafasid aula min jalbil masalih, menghilangkan kemudaratan lebih bagus daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Artinya adalah mungkin ada maslahat tapi kecil daripada mudaratnya lebih besar, maka kita hindari itu. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali menyebutkan itu. La tad'u ala anfusikum wala auladikum wala ala amwalikum la tawafaku minallahi sa'atan ijabah. Jangan mendoakan bencana atas dirimu sendiri, anak-anakmu atau harta-hartamu. Jangan-jangan hal itu bertepatan dengan saat pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk kepada bapak ibu ketika misalnya ada anaknya nakal. Kadang-kadang kan kita sering emosi kepada anak dan muncullah ucapan-ucapan yang melaknat kepada anak. Soalnya anaknya agak sedikit nakal lah. Terus muncullah, kamu pergi ke sana, kamu ditabrak mobil, tabrak motor. Jangan-jangan di situ Tuhan mendengarkan doa kita. Apalagi doanya ibu dan bapak itu sangat makbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kamu pergi ke sana, mudah-mudahan kamu dapat jalan lurus. Seperti ceritanya yang pernah baca, wallahu a'lam apa benar ini informasi. Itu Imam Masjidil Haram namanya Imam Sudais. Menurut cerita yang saya baca, anaknya waktu masih kecil itu nakal sekali. Ya nakal. Makanya kalau anaknya nakal jangan juga langsung dicap. Anak ini tidak bisa berhasil ini. Karena ternyata yang saya baca juga banyak ulama-ulama dulu sebelum jadi ulama dia nakal. Dia nakal. Termasuk ada menurut riwayat salah seorang sufi perempuan namanya Rabiatul Adawiyah sebelum menjadi sufi. Sebenarnya dia adalah pekerja malam. Tapi mendapatkan cahaya dari Allah, hidayah, dia sadar menjadi seorang sufi. Nah, menurut riwayat tentang Imam Sudais itu, ya kalau seandainya kita bisa ketemu Imam Sudais apa benar ini cerita, tapi yang saya baca melalui di internet wallahu alam, tapi paling tidak ada pesan yang bisa kita ambil dari sini. Suatu ketika ibunya kedatangan tamu. Ya biasanya kalau kedatangan tamu kan biasa kita jamu tamu kita dengan baik. Ya dimasakkan berbagai masakan. Nah setelah dimasakkan berbagai masakan, tiba-tiba datanglah katanya Imam Sudais ini ngambil pasir. Karena kan di Mekah itu kan pasir lah banyak. Dihamburkan di atas makanan. Ya bisa jadi anaknya masih belum, ya kalau biasa anak 7-10 tahun kan ya belum manulah. Nah tiba-tiba mamaknya marah. Tapi mamaknya marah masih dia kendalikan emosinya. Marah dia usir anaknya. Pergilah kamu ke sana. Kemudian di akhir katanya, mudah-mudahan kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Artinya adalah dia marah, pasti kita marah. Itu manusiawi. Tapi jangan sekali-sekali muncul kata-kata yang melaknat kepada anak kita, harta kita, keluarga kita, apalagi orang lain. Karena hati-hati jangan sampai dengan ucapan doa kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang terjadi, barulah kita menyesal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah agama mengajarkan kalau masih bisa ditahan, meskipun penzaliman itu mungkin, karena ya itu manusia ketika kita dizalimi kepada orang-orang yang lebih hebat dan sebagainya kadang-kadang kita. Tapi sebenarnya ketika melakukan itu tidak ada masalah. Agar supaya apa? Supaya orang yang menzalimi itu dia berhenti menzalimi. Sebuah pelajaran bahwa ternyata orang yang zalimi bisa saja melakukan sebuah pembalasan tanpa melalui dia, tapi ada sesuatu yang bisa membalas kezalimannya itu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang bisa sadar. Makanya ada hadis Nabi, al-mutakabbir alal mutakabbir sadaqah. Kalau ada orang yang sombong maka harus dilawan dengan kesombongan. Supaya apa? Berhenti orang yang sombong itu. Nah ini yang juga masalah sekarang kita lihat di media. Saling ngata-ngata mencaci maki, bahkan saling melaknat di media itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kita jangan ikut-ikut. Kita misalnya ketika kita ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain, kita hanya berdoakan, mudah-mudahan dia sadar. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa kita dia makbul sehingga orang itu bisa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar mendapat petunjuk dan dia sadar, betapa banyak pahala yang kita dapatkan daripada kita balas yang jelek-jelek dan sebagainya. Tapi kemudian, wah siapa Pak yang bisa tahan ini? Saya sakit hati ini Pak, sakit hati. Makanya ya
Itu adalah manusia. Dalam ayat ini sebenarnya dibolehkan. Tetapi memaafkan jauh lebih bagus daripada membalas, melakukan ucapan-ucapan yang mendoakan agar supaya orang yang menzalimi kita mendapatkan semacam satu siksaan dari Allah. Boleh saja dalam ayat ini, tapi jauh lebih bagus adalah mendoakannya lebih baik. Atau kita maafkan. Jangan sampai dengan ucapan maaf kita kepada dia, maafkan, dia bisa sadar sehingga dia bisa tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah saya kira mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang yang sering menzalimi orang, dan tidak juga ketika kita diperlakukan yang tidak baik kepada orang lain, kepada kita, orang lain kepada kita, tidak mudah juga mengucapkan kata-kata laknat kepada orang lain itu, sehingga insya Allah kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimahullah, mari kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati waz zillah wa a'udzubika minal an azlima wa uzlima. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, aku berlindung kepadamu dari kekurangan dan kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari melakukan kezaliman atau dizalimi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Habibullah. Allah minkum. Minna wa minkum wa